Langsung Bu Ida ya. Mhm. Oke, Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah Pak, hari ini Hmm. karena memang cuacanya cerah jadi agak cerah juga Agak cerah. keadaannya. Alhamdulillah ya baik Bu. Ini memang keadaannya agak-agak meriang gitu Bu ya. Ya, Mm-mm. Apa ya? Yang Ibu Hida mau omongin sekarang ini apa kira-kira? jadi saya mau cerita dulu kali ya Pak ya. Saya mau Ah, cerita dulu, di tahun ini saya dapat 25 siswa baru di kelas mm-mm, 1. Nah, baru pertama kali saya mendapatkan siswa yang memang dengan mm-mm, keadaan yang sangat aktif. Saya tidak akan menjudge sebagai anak yang nakal, bukan karena memang baru baru 10 harian ya kita oke. bertemu. Tapi dari 10 hari ini saya mengatakan bahwa dia itu aktif. Anak ini sangat aktif. Mm-mm, Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena anak ini tidak bisa diam, tidak bisa mengikuti instruksi dan hanya bermain sendiri gitu, Pak. Gitu Bu ya. Mhm. Mm-mm. Jadi mau omongin siswa yang apa namanya yang aktif atau yang kurang bisa diatur gitu ya Bu ya. Nah, iya. Oke. Oke. Kita punya waktu pendek nih Bu ya. Mm-mm. Hmm. Bu Ida mau dapat apa sih dari percakapan kita? Saya ingin mengurai bagaimana cara supaya anak yang super aktif ini untuk dapat mendengarkan dan mengikuti instruksi dari gurunya. Mungkin Oh, hanya itu dulu untuk awal-awal ini. Mengikuti instruksi guru gitu. Oke, itu yang ingin dilakukan ya, Iya. supaya siswa ini kira-kira tidak terlalu overaktif gitu ya Bu ya. Kalau kalau dari pengamatan Bu Hida nih, anak yang Hmm. tidak overaktif seperti apa sih sebetulnya? Yang super aktif. Uh, Maunya Ibu Ida ini kira-kira anak yang tidak super aktif itu seperti apa sih sebetulnya? Yang saya mau gitu Pak ya. Nah ya, yang Ibu Ida Saya mau. ingin yang anak super aktif ini ya Mm-mm. tetap aktif sih ya, tetap aktif, Mm-mm. tapi Mm-mm. aktifnya itu ke pelajaran ataupun Mm-mm. ke ke apa yang diinstruksikan oleh guru. Jadi dia bisa Oke. mengikuti instruksi guru, mendengarkan dengan Mm-mm. baik guru, mengikuti tata tertib kelas, mengikuti tata tertib sekolah gitu. Eee, saya inginkan hanya itu dulu, untuk tahap-tahap perkembangan kognitifnya mungkin itu akan berjalan seiring dengan, sikapnya di kelas itu. Kalau dia semakin kondusif, semakin, mengikuti instruksi Ah, mungkin, oh, kognitifnya juga akan berjalan gitu, Pak. oke. Apa yang Ibu Hida lakukan setidaknya untuk meminimalisir atau mengurangi aktifnya anak ini, Bu ya? Kalau selama ini ya, selama 10 hari awal, itu Mhm, saya sudah, melakukan beberapa hal. Yang mhm, pertama, mmm, saya, menyusun, menyusun keyakinan kelas terlebih dahulu. Memang itu kan mhm, harus ada, iya, tapi keyakinan kelas ini memang disusun bersama-sama. Jadi mhm, anak yang super aktif itu sudah tahu aturan yang mhm, memang kita sudah buat bersama. Kemudian yang kedua, saya sudah mengajak guru mata pelajaran, yaitu mhm, guru olahraganya, mhm, untuk bagaimana kami berdua supaya bisa mengontrol anak ini. Tapi mhm. memang, sejauh ini belum belum terlihat hasil kerja kami. Jadi anak ini memang wah wah Iya, iya, sekali, karena memang saya baru pertama kali nih ketemu anak yang heeh, super aktif, iya, iya, super aktif. heeh, Kalau kita sedang belajar Pak ya, kalau dia mhm, mhm, maunya tiduran, ya udah dia tiduran. Nanti di kegiatan di luar kelas pun, kalau misalkan kita sedang pembersihan, di luar kelas, itu mhm, dia mau main-main.
main-main, lari-larian. Kemudian kalau kita sedang senam pun ataupun upacara bendera, dia masih bisa lari-larian gitu. Memang seaktif itu. Saya juga belum tahu ini kenapa anak ini. Oke. Luar biasa, Bu ya. Oke. Kalau dari pengamatan Bu Ida nih, anak ini senangnya diperlakukan seperti apa sih supaya lebih tenang gitulah Bu ya, kira-kira. Supaya lebih tenang. Kalau sepengamatan saya Pak ya, ketika dia tenang itu adalah ketika di depannya itu ada mainan. Jadi setiap dia masuk kelas, dia tuh pasti beli mainan dulu kan di luar. Ketika bel bunyi, dia sudah bawa nih mainan baru. Nah itu yang bikin di kelas itu, yang bikin dia tenang itu adalah mainannya. Kalau tapi dia tidak bisa mendengar instruksi saya ketika saya ngomong apa gitu, materi apa, dia cuma sibuk sama permainannya saja. Nah, oke, luar biasa. Memang kita harus super ekstra lah Bu kalau menghadapi anak-anak SD itu Bu ya. Iya. Gimana Ibu Hida setelah melakukan itu, ada nggak perkembangannya kira-kira? Yang mana? Ketika anak-anak ini ketika bertemu dengan mainannya itu, ada nggak perkembangan? Maksudnya ada lebih tenang, gimana lah Bu kalau dia ada ketemu dengan mainannya itu? Ya dia lebih tenang, dia cuma fokus ke mainannya itu aja Pak. Tapi lemahnya dia tidak bisa mendengarkan instruksi saya karena memang dia cuma fokus ke mainannya saja. Kalau mainannya saya cabut, itu dia lari-larian lagi. Aduh. Karena saya cabut. Jadi serba salah nih. Ketika dia fokus sama mainan, dia enggak fokus sama saya. Ketika saya sita mainannya, malah makin nggak fokus gitu, dia lari-larian. Itu yang ya ampun, bagaimana ini? Oke, luar biasa Bu ya. Oke, siapa yang ingin Ibu Hida ajak nih supaya membantu Ibu Hida dalam mengatasi hal ini? Kalau sejauh ini kan baru hanya teman-teman guru mata pelajaran. Nantinya saya akan bekerja sama dengan beberapa pihak. Pertama, orang tuanya dulu mungkin Pak ya. Saya ingin langsung bertemu dengan orang tuanya. Kalau memungkinkan wali muridnya yang ke sekolah gitu. Nanti saya akan menanyakan dulu, mengkonfirmasi apakah si anak ini di rumahnya juga seperti itu. Maksudnya dia itu aktif di sekolah, apakah di rumahnya juga dia aktif, tidak mengikuti instruksi orang tuanya atau bagaimana? Kalau misalkan dia itu aktif hanya di sekolah, tapi di rumahnya dia itu pendiam mungkin, kan ada kan yang berkebalikan. Di rumah dia itu jadi anak yang baik, anak yang patuh, tapi setelah di sekolah dia itu berkebalikan, jadi anak yang super aktif, yang tidak peduli dengan lingkungannya gitu, tidak peduli dengan sekelilingnya. Jadi saya akan konfirmasi dulu sama orang tuanya. Nanti jalan berikutnya itu akan kita sesuaikan dengan dengan kegiatan anak ini di rumahnya. Saya akan mengajak orang tuanya itu untuk satu kata gitu. Ketika kita memberikan instruksi bagaimana sifat kita, nah nanti di rumahnya juga seperti itu. Kemudian pihak yang kedua saya akan bertanya ke kepala sekolah yang memang sudah senior Pak ya. Dia itu sudah senior, bentar lagi memang akan purna tugas. Jadi saya yakin beliau memiliki pengalaman yang lebih banyak menyikapi anak-anak yang seperti ini. Jadi nantinya saya akan bertanya ke kepala sekolah saya bagaimana cara mengatasi anak yang seperti ini. Kemudian yang ketiga, saya akan mengajak teman-temannya, teman kelasnya gitu. Kalau misalkan anak ini tidak bisa diem, nanti saya akan mengajak mengajak
teman-temannya itu untuk memberikan sanksi ke anak ini. Misalkan dia tidak, bukan sanksi yang berat sih, tapi ketika dia berlari-larian, jadi nanti saya akan bilang ke temannya, jendile, di dua tangan. Maaf ya. Ya, nggak apa-apa dah. Anak saya. Ya. Jadi ketika nanti temannya itu si anak ini yang berlari-larian, itu nanti saya akan mengajak teman-temannya untuk mengatakan sama-sama pelan-pelan gitu. Iya. Instruksi lagi ke teman-teman kelasnya. Mungkin memang tidak akan berubah dengan cepat, tapi kalau misalkan konsisten dan berkelanjutan itu bisa. Oke, Ibu Ida luar biasa usahanya nih ya. Oke, luar biasa. Dari sekian banyak yang sudah Ibu Ida lakukan nih, yang mana sih yang paling mungkin Ibu Ida lakukan? Untuk waktu dekat. Untuk waktu ini. Untuk waktu dekat ya, yang mungkin saya lakukan di waktu dekat ini adalah bertanya ke kepala sekolah dulu. Kepala sekolah dulu, jadi saya berbagi pengalaman gitu kan, berbagi pengalaman dulu dengan kepala sekolah. Kemudian esoknya saya akan mengajak wali murid, walinya itu untuk datang ke sekolah. Jadi nanti ketika kita berbicara itu 3 orang di sana, saya, kepala sekolah, dengan walinya nanti. Kita berbagi bagaimana yang terbaik untuk anak ini. Saya tidak akan membuat anak ini supaya tidak aktif lagi, tapi supaya bisa mengikuti instruksi saja dengan baik. Baik. Oke, baiklah Bu ya. Kayaknya kita di ujung sesi nih Bu ya. Baik. Apa yang Ibu Ida dapatkan dari sesi ini, kira-kira apa ya yang Ibu dapatkan dari tadi? Saya lebih tercerahkan ya Pak, yang memang awalnya saya bingung nih, apa yang harusnya saya lakuin ke anak ini. Jadi sekarang dalam percakapan ini saya tercerahkan, saya sudah tahu step-step apa yang akan saya lakukan, yang akan saya kerjakan, supaya anak ini lebih bisa konsentrasi, lebih bisa mengikuti instruksi dari gurunya, dan lebih bisa mengikuti aturan-aturan yang ada di kelas maupun di sekolah. Oke, luar biasa Bu ya. Oke, baiklah Bu ya. Kalau begitu kita ngobrol-ngobrol di lain kesempatan Bu ya. Iya, terima kasih Pak atas coachingnya hari ini, sudah membantu sekali. Ya udah.